Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam ke-14 ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kepada kita semua. Yang mana nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan itu harus kita syukuri dan harus kita pelihara. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia itu, kata Rasulullah, selalu melalaikan nikmat tersebut. Maka sahabat bertanya, nikmat apa ya Rasulullah? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sholawat kepada Rasulullah kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa umat yang mendapat salatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ke-11 Ramadan ini judul kultum kita yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah menurunkan Al-Quran, petunjuk untuk semua manusia yang membedakan yang hak dengan yang batil. Tentu apa saja tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Pada malam ke-14 ini akan kita sampaikan secara garis besar 5 perkara. Apa tugas kita kepada Al-Quran? Yang pertama, membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kegiatan kita, jangan sempat dalam satu hari satu malam itu kita tidak membaca Al-Quran. Minimal kita membukanya, kita membacanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi tradisi orang Indonesia selesai sholat tarawih yaitu bertadarus. Bertadarus ini banyak sekali hikmahnya. Apa saja? Yang pertama, dulunya kita belum lancar, dengan bertadarus insya Allah kita akan menjadi lancar. Dulunya kita masih agak terbata-bata, insya Allah kita akan memahami bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu harus kita hafal. Kenapa kita hafal? Kita ketahui bahwa surah yang wajib kita hafal yaitu surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Terasa rugi kita kalau kita sebagai orang Islam, kitab suci Al-Qurannya kita tidak bisa menghafalnya. Minimal kita hafal dari surah-surah pendek. Mudah-mudahan ketika kita menghafal Al-Quran, surah-surah pendek di bulan Ramadan, ketika kita keluar di bulan Ramadan, mudah kita untuk menghafal surah-surah yang panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu harus kita pahami. Terkadang ketika kita sudah membaca, apalagi Al-Quran di zaman modern sekarang, Al-Quran ada artinya, ada tafsirnya, ada asbabul nuzulnya. Ketika kita membaca, ketika kita belum memahami, maka kita harus meminta paham. Kepada siapa kita meminta paham? Kepada ustadz, kepada Pak Imam Masjid dan lain sebagainya. Karena kita harus memahami Al-Quran. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran? Kita saja belum memahami teks dan bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat,
kewajiban kita kepada Al-Quran yaitu kita amalkan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Maka dengan berpuasa ini kita harus semaksimal mungkin. Karena kata Rasulullah, banyak umatnya Rasulullah itu berpuasa hanya saja dapat haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dalam berpuasa masih menceritakan kejelekan saudaranya, masih menceritakan keburukan saudaranya. Ketika ada kita berkawan, misal kita bercerita tentang keburukan orang lain waktu berpuasa, maka kita stop. Maaf bro, maaf bang, maaf bu, maaf pak, kita sedang berpuasa. Insya Allah ketika kita tidak menggibah di dalam bulan puasa, secara mudah-mudahan di bulan selanjutnya kita terhindar dari menceritakan aib saudara kita. Dan yang terakhir, kewajiban kita kepada Al-Quran yaitu kita mendakwahkannya, mengajaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita semua yang ada di masjid ini adalah seorang pemimpin, apalagi bapak. Bapak ini adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang bapak ketika dia mempunyai anak di usia 7 tahun, maka bapak ini harus mengajak anaknya sholat. Bukan saja mengajak, tapi anak kita ini harus dirangkul untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Terkadang dilemanya begini, Pak Ustadz, anak saya masih kecil, nanti dia main-main di masjid. Tugas orang tua ketika anaknya bermain di masjid harus menasehati, bukan memukul atau memarahi. Ketika kita memukul anak kita waktu dia main ke masjid, maka anak kita ini bisa jadi dia trauma. Bisa jadi anak kita ini bukan ke masjid, takutnya dia tidak mau ke masjid. Khawatirnya dia bermain-main di pojokan sana, entah apa yang dilakukan. Nah, itulah kekhawatiran kita. Ketika anak kita main-main tidak mengapa, yang penting tugas kita harus menasehatinya. Anak kita yang sekarang lagi main-main, ingat dan percayalah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak kita yang main-main ini, anak kita inilah yang akan memakmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Ketika masjidnya makmur, insya Allah masyarakatnya akan makmur. Ketika masjidnya makmur, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih rahimakumullah. Demikianlah kultum 10 menit yang dapat disampaikan. Intisari dari kultum malam ke-14 ini, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Apa saja tugas kita kepada Al-Quran? Yang pertama, membacanya. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, mendakwahkannya atau mengajaknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.